Halo guys, kembali lagi sama gue Kupas Tobing dan sekarang kita lagi ada di China. Dan di belakang kami sudah ada mobil dari Jeku atau Omoda Jeku yang akan masuk Indonesia kabarnya. Seperti apa mobilnya? Langsung aja, OTW yuk! Ya kalau ngeliat fascia depannya, ini jujur gue suka banget. Desain depannya tuh nggak ada yang salah sama sekali menurut gue. Tarikan garisnya tuh tegas banget. Di sini nggak ada tarikan yang unyu-unyu lagi. Ini beda sama kalau kalian ingat dulu Omoda 5 yang awal masuk Indonesia. Dia memang sporty tapi di bahasa desainnya tuh membulat. Kalau di sini itu bahasa desainnya dia kaku ya. Garisnya tuh lebih tegas. Kalian bisa lihat nih dari fascia depannya ya. Tuh tarikan garisnya. Tegas banget. Terus juga ini ada DRL di sini yang desainnya itu fresh sih menurut gue. Dan lampunya dia speed headlights di bawah sini dan lampunya disimplified lagi sekarang jadi kelihatan ini ada 2 buah proyektor dan kalau menyala ini akan keren banget. Terus juga ada di kap mesinnya ini ada 2 buah tarikan garis, simpel aja tapi membuat mobil ini kelihatan lebih modern. Nah, ini ada kaca depannya dan di sini udah ada sensornya. Kalian udah tahu dong, mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS. Dari sisi samping, nah kemarin kita lihat dia velgnya beda ya dengan yang kita lihat di Beijing Motor Show. Ini dia pakai velg yang 18 inci dan ukuran bannya 235 55 R18 dan ngelihat profil ban yang 55 harusnya mobil ini punya kenyamanan yang cukup baik karena profil 55 itu adalah sweet spot kalau kalian nyari kenyamanan. Ya, nih kita bisa kita lihat dari samping ya. Ya dia memang tidak sesporty si Omoda 5 yang lebih awal datang ke Indonesia. Tapi gue optimis. Omoda C5, Cherry C5 dan Omoda 5 dulu punya kelemahan di desain ala-ala kupenya. Jadi kalau kita duduk di belakang itu seperti claustrophobic karena mata kita itu berada di atas dari window line-nya. Jadi seakan-akan mobil itu sempit, padahal enggak gitu ya. Terus juga untuk handle-nya, untuk handle pintunya, nih dia udah pakai desain seperti ini. Ya harusnya nanti kalau di interiornya lebih nyaman, nanti akan kita bahas. Dan karena dia basisnya adalah sebuah self-charging hybrid, jadinya dia hanya ada lubang di sini untuk ngisi bensinnya. Tapi kita udah main-main ke markasnya Chery, Omoda Jeku Building. Di situ kita lihat ada versi EV-nya. Tapi untuk versi EV-nya belum ada speknya. Nah, ini dia desain belakangnya. Ya. Desain belakangnya ini kalau kita bandingkan dengan Cherry C5 atau Omoda 5 yang lebih dulu datang ke Indonesia, ini lebih SUV ya. Kalau mereka kan coupe banget tuh, coupe SUV. Kalau di sini itu kelihatan lebih SUV. Kalian bisa lihat nih garisnya. Ya. Ini lebih tegas, lebih kaku juga dibandingkan dengan pendahulunya. Terus karena di sini dikenal sebagai Omoda, jadinya emblem di sini dikasih Omoda. Terus ada SHSH yang menandakan ini adalah sebuah hybrid. Kalau yang PHEV kan SHS saja, kalau di sini SHSH sama seperti CSH hybrid. Nah, terus juga di sini ada emblem Omoda 4 dan untuk bagasinya. Nah, dia udah power back door ya. Dan untuk ruangnya memang decent, dia tidak ada yang spesial karena kalau misalnya dikasih tutupnya seperti ini dia agak tinggi. Tapi kalau kalian butuh space yang lebih, kalian tinggal buka di belakang sini. Ya, sebenarnya ada storage ya kemarin waktu kita lihat di Beijing Motor Show. Tapi di sini kenapa storage-nya nggak ada untuk tempatnya, untuk tempat penyimpanannya. Aslinya sih ada. Nah, ya. Untuk lampunya juga tarikan garisnya seperti ini. Bagus banget dan udah LED juga untuk positioning lampnya dan lampu remnya juga. Dan sekarang kita lihat interiornya, kalian bisa lihat ya, joknya sudah pakai kulit dan power rated juga di sini, ya. Terus untuk baris keduanya dia juga sudah pakai ventilasi AC di sini, tapi dia bukan triple zone, dia cuma menghembuskan angin dari AC depan dan joknya dia juga sama seperti door trimnya udah memakai
jahitan berwarna merah. Jadi kelihatan lebih sporty gitu. Untuk joknya jujur bantalannya dia agak keras sebenarnya. Dan kalau duduk di belakang sini itu ngerasa joknya teksturnya tuh terlalu rata, konturnya terlalu rata, sorry. Itu terlalu rata, jadinya kalau misalnya kita duduk sebagai penumpang dan supirnya agak ugal gitu, mungkin kita akan terpelanting di sini. Andaikan untuk side paddingnya ini dibikin lebih dalam sedikit aja, atau dalamnya ini dibundurin sedikit aja, itu bisa perfect menurut gue di mobil ini. Tapi bagusnya di belakang sini untuk joknya dia sudah memakai 3 buah headrest, jadi nggak ada tuh yang lehernya kepelitak kalau duduk di tengah. Armrest juga sudah ada di sini, udah dikasih stopper juga dan ada 2 buah cup holder. Nah, ya untuk interior depannya dia ada dashboardnya seperti ini, ya. Kalau kalian notice nih, kita zoom ke setirnya. Nah, kalian udah tahu kan? Ini setirnya dipakai di mobil apa? Mobilnya ada di Indonesia. Yes, ini setirnya sama seperti Chery J6, ya. Kalau yang dulu kan dia pakai setirnya tuh yang ujungnya lebih lancip, terus juga diameter lebih besar. Kalau di sini dia pakai setir yang flat bottom dan flat top, ya. Jadinya lebih ringkas, tapi jujur kalau gue pribadi sih suka setir yang lebih besar. Itu lebih ke preferensi sih, karena memang kalau menurut gue setir yang lebih besar itu membuat beban kita kalau misalnya nyetir itu lebih effortless. Tapi memang untuk peluangnya sedikit dikorbankan. Nah, untuk instrumen clusternya dia juga sekarang lebih simpel juga bentuknya. Dia kecil seperti ini. Beda ya sama Chery C5 maupun Omoda 5 yang instrumen clusternya itu lebih besar. Tapi mungkin ini nantinya kalau masuk Indonesia akan dikasih spek yang lebih bagus, karena memang ini kita juga belum tahu apakah ini final spek atau bukan. Nanti semoga aja di Indonesia yang lebih bagus dikasihnya. Nah, untuk layar infotainment sistemnya dia vertikal. Sekarang bentuknya vertikal, kalau dulu kan horizontal. Nah, ini sekarang vertikal, dan incinya ini kurang lebih sih di 15,6 inci ya kalau lihat ukurannya. Sama seperti yang dipakai di J7 atau J5, ini bentuknya sama. Dan yang kami suka adalah di sini nih. Kalau misalnya kalian lihat ya dari tombol untuk menyalakan mesinnya itu seperti menyalakan sebuah mobil balap karena ada tutupnya di sini tuh. Ya, untuk center center konsol dia juga udah model floating, bagus. Dan ini adalah untuk center konsolnya, ya lumayan dalam, cukup oke. Dan untuk jok depannya juga pengaturannya juga sudah elektrik. Di mobil ini juga sudah dilengkapi dengan panoramic roof yang ya cukup menambah kesan roomy dari mobil ini. Dan tadi gue bilang ya untuk roofnya dia tidak se-sporty Omoda 5 maupun Chery C5 yang mungkin berdampak jadinya mobil ini tidak se-claustrophobic pendahulunya. Dan ternyata benar, ini kalian bisa lihat ya, untuk window line-nya di sini itu dia tidak terlalu rendah, tapi memang masih kerasa rendah, cuma jadinya tidak se-claustrophobic si pendahulunya. Headroom juga masih lumayan, nih ada 4 jari. Legroom, nih ada 2 jari masih ya. Dan untuk footroom ini masih oke banget. Ya, ini untuk interiornya. Nah, kita dikasih waktu untuk ngerasain sensasi berkendara dari Omoda O4 ini. Gimana rasanya? Langsung aja kita coba. Ya, sekarang kita nyobain Omoda O4 SHS ya. Ini versi yang hybrid ya. Jadi self charging hybrid, bukan plug-in hybrid. Ya, kalau untuk posisi nyetir, dia memang posisi nyetirnya sporty ya, sama seperti saudaranya si Omoda Chery C5. Ini mirip banget. Dan untuk respons setirnya juga dia jujur tidak sedirect yang dulu, tapi untuk body roll ini jelas jauh lebih nyaman dibandingkan dengan Omoda 5 yang lebih dulu ada di Indonesia. Ya mungkin karena profil bannya juga yang sekarang sudah lebih tebal. Nah, sekarang kita coba lewatin speed bumps ya. Lewatin speed bumps. Nyaman loh. Ya memang kita terbatas waktunya untuk mencoba mobil ini, tapi untuk first impression ini fokusnya jelas udah beda. Dia lebih mengejar kenyamanan jika dibandingkan dengan saudaranya si Omoda 5 maupun Chery C5 yang sudah ada sebelumnya di Indonesia. Ya, tadi kita udah ngerasain sensasi berkendara dari Omoda O4, terus juga udah ngeliat desain eksteriornya, desain interiornya, dan juga ngerasain kaki-kakinya. Menurut kami, mobil ini akan doing just fine kalau misalnya akan dipasarkan di Indonesia.
Karena rival-rivalnya itu udah banyak banget. Karena kelas dari compact crossover ini baik dari Tiongkok, Jepang, Korea, bahkan Eropa pun itu udah masuk ke kelas itu. Jadinya ini adalah group of death menurut kami gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah mobil ini akan laku di Indonesia, penentunya cuma satu, yaitu harganya. Dan kami sudah lihat nih versi EV, BEV dari Omoda O4 ini di Omoda JQ Building dan katanya mobil tersebut akan masuk Indonesia. Menarik banget sih karena memang mobil ini desainnya oke banget, terus juga material interiornya juga oke banget dan comfortnya juga menurut kami itu cukup stand out dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dan ya kami berharap sih mobil ini akan menjadi pemain yang cukup perkasa di Indonesia karena memang desainnya juga udah oke banget. Oke, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel OTW Indonesia, dan pastikan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga di Instagram kami, di Obsessed to Wheels. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting, story kalau kita lagi jalan-jalan kayak gini nih, dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan apabila kalian nih ingin membaca berita mengenai otomotif di dunia maupun di tanah air yang lebih komprehensif, kalian bisa membacanya melalui website kami di otwindonesia.com. Dan sekarang kami sudah memiliki TikTok di otw.indonesia. Jadi kalau kalian suka main TikTok nih, make sure follow TikTok kami. Oke, gue Gopes Tobing, signing out.